Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Nur Aisyah dari jurusan Sistem Informasi Bilingual 5B tahun angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas manajemen proyek sistem informasi dengan materi cost benefit analysis. Berikut merupakan penjelasan mengenai materi ini. Baiklah, di sini merupakan tabel dari cost benefit analysis yang dimana terdiri dari kolom rincian biaya dan manfaat, kolom tahun ke-0, kolom tahun ke-1, kolom tahun ke-2, dan kolom tahun ke-3. Rincian biaya dan manfaat. Rincian biaya yang pertama terdiri dari biaya pengadaan yang terbagi lagi menjadi biaya perangkat keras yang dimana pada tahun ke-0 biayanya berjumlah 35 juta. Biaya perangkat lunak biayanya 9.420.000. Brainware biayanya 3 juta. Yang kedua ada biaya operasi dan perawatan yang terbagi lagi menjadi biaya personil, biaya overhead, biaya perawatan hardware, biaya manajemen dan staff. Di mana biaya personil atau user administrasi pada tahun ke-1 berjumlah 900.000, pada tahun kedua juga berjumlah 900.000, dan tahun ketiga juga 900.000. Yang kedua ada biaya overhead, yang dimana pada tahun ke-1 berjumlah 500.000, tahun kedua 500.000, dan tahun ketiga juga 500.000. Yang ketiga biaya perawatan hardware, yang dimana pada tahun ke-1 berjumlah 500.000, tahun kedua 500.000, dan tahun ketiga juga 500.000. Yang keempat ada biaya manajemen dan staff yang dimana pada tahun ke-1 berjumlah 1 juta, pada tahun kedua juga berjumlah 1 juta, dan tahun ketiga 1 juta. Yang dimana total biaya atau TB-nya dari tahun ke-0 47.420.000, tahun ke-1 2.900.000, tahun kedua 2.900.000, dan tahun ketiga 2.900.000. Berikutnya rincian manfaat yang terdiri dari keuntungan berwujud dan keuntungan tidak berwujud. Pada keuntungan berwujud terbagi lagi menjadi pengurangan biaya operasional, pengurangan biaya karena kesalahan proses, peningkatan keuntungan penjualan, pengurangan biaya persediaan, dan pengurangan kredit tak tertagih. Pengurangan biaya operasional pada tahun ke-1 berjumlah 500.000, tahun kedua 500.000, tahun ketiga juga 500.000. Pengurangan biaya karena kesalahan proses pada tahun ke-1 500.000, tahun kedua 500.000, tahun ketiga juga 500.000. Peningkatan keuntungan penjualan pada tahun ke-1 5 juta, tahun kedua 6 juta, tahun ketiga 7.500.000. Pengurangan biaya persediaan pada tahun ke-1 8 juta, pada tahun kedua 8 juta, pada tahun ketiga 8 juta. Pengurangan kredit tak tertagih pada tahun ke-1 3 juta, pada tahun kedua 3 juta, pada tahun ketiga juga 3 juta. Di mana total wujud atau TW-nya yaitu pada tahun ke-1 17 juta, tahun kedua 18 juta, tahun ketiga 19.500.000. Kemudian pada keuntungan tidak berwujud terbagi menjadi peningkatan layanan kepada pelanggan, peningkatan kepuasan kerja karyawan, dan peningkatan kualitas keputusan manajemen. Pada peningkatan layanan kepada pelanggan, tahun ke-1 berjumlah 2.500.000, tahun kedua 3.500.000, dan tahun ketiga juga 4.500.000. Peningkatan kepuasan kerja karyawan, tahun ke-1 500.000, tahun kedua 500.000, dan tahun ketiga juga 500.000. Peningkatan kualitas keputusan manajemen pada tahun ke-1 2.500.000, tahun kedua 3 juta, tahun ketiga juga 3 juta. Lalu total tak wujud dari keuntungan tidak berwujud ini yaitu pada tahun ke-1 5.500.000, tahun kedua 7 juta, tahun ketiga 8 juta. Jadi total manfaat atau TM dari penjumlahan dari keuntungan berwujud dan total tak wujud ini
pada tahun pertama berjumlah 22.500.000, tahun kedua 25 juta, tahun ketiga 27.500.000. Sedangkan prosit atau selisih dari TM dan TB yaitu pada tahun pertama 19.600.000, tahun kedua 22.100.000, dan tahun ketiga juga 24.600.000. Berikutnya analisis payback periode, yaitu perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 pada tabel berjumlah 40.420.000 yang dikurang dengan prosit pada tahun pertama yang berjumlah 19.600.000. Jadi sisa biaya sistem pada tahun pertama berjumlah 27.820.000. Ini kurang lagi dengan prosit pada tahun kedua yang berjumlah 22.100.000, yang dimana jika dikurangkan bersisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 5.720.000. Sisa biaya tahun kedua ini 5.720.000 dibagi pada prosit pada tahun ketiga yaitu 24.600.000 dikali 1 tahun sama dengan 0,25 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,25 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,25 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungannya dari sistem tersebut. Yang kedua, analisis return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 berjumlah 47.420.000, biaya perawatan sistem tahun pertama 2.900.000, biaya perawatan sistem tahun kedua juga 2.900.000, biaya perawatan sistem tahun ketiga berjumlah juga 2.900.000, di mana biaya pengadaan dan perawatan dari tahun ke-1 sampai ke tahun ketiga ini dijumlahkan dengan total biaya 56.120.000. Sedangkan total keuntungan yang dapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, total manfaat pada tahun pertama berjumlah 22.500.000, total manfaat pada tahun kedua berjumlah 25.000.000, total manfaat pada tahun ketiga berjumlah 27.500.000, yang dimana total manfaat pada tahun pertama sampai ketiga ini dijumlahkan dengan total manfaat 75 juta rupiah. Rumusan ROI ini adalah sebagai berikut, di mana total manfaat dikurang dari total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Total manfaatnya 75 juta dikurang total biaya 56.120.000 dibagi total biaya 56.120.000 dikali 100%. Itu dengan jumlah ROI-nya 33,64%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 33,64% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perusahaan ini. Yang ketiga, analisa net present value atau NPV. Perhitungan NPV sebagai berikut, yang dimana NPV sama dengan nilai proyek ditambah prosit 1 per 1 ditambah I% ditambah prosit 2 per 1 ditambah I% pangkat 2 ditambah prosit ke N di per 1 ditambah 1% pangkat N.
Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka NPV sama dengan min 47.420.000 ditambah 19.600.000 per 1 ditambah 0,15 ditambah 22.100.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah 24.600.000 per 1 ditambah 0,15 pangkat 3 dengan total NPV sebesar 2.550.113. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah sebesar 2.550.113 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Yang keempat, metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap prosit yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang di nilai proyek. Misalnya, I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 2.150.113 atau nilai NPV positif. I kedua sama dengan 20%, maka NPV 2 sama dengan min 47.420.000 ditambah 19.600.000 per 1 ditambah 0,2 ditambah 22.100.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah 24.600.000 per 1 ditambah 0,2 pangkat 3. Jadi NPV 2 ini berjumlah min 1.533.333,4 atau nilai NPV negatif. Untuk perhitungan IRR-nya yaitu sebagai berikut. IRR sama dengan 15 ditambah 20% dikurang 15%, N ditambah 2.550.113 per NPV 1 dikurang NPV 2. IRR sama dengan 15% ditambah 5% dikali 2.550.113.000 per 2.550.113.000 dikurang min 1.503.333,40. Selanjutnya IRR sama dengan 15% ditambah 12.750.565.000% per 4.053.446,40. Jadi IRR sama dengan 15% ditambah 3,14%, yaitu dengan total IRR 18,14%. Jadi IRR sama dengan 18,14%, artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,14% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima